Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Kakak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nicholas Vito Adrianto dengan NPM 22170511024 dari kelas D. Dan hari ini saya akan di sini untuk menyelesaikan tugas 3 praktikum Komdat dan Jarkom. Nah, di tugas itu ada 2 soal. Yang soal pertama itu tentang jenis kabel UTP standar global. Yang kedua itu cara cabling. Nah, pertama ada jenis kabel UTP berdasarkan standar global. Urutan standar warna standar global yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45 ada 2 jenis, yaitu T568A dan kabel T568B. Yang pertama ada kabel T568A. Nah, kabel T568A memiliki urutan warna sekuensinya sebagai berikut. Ada putih hijau, hijau, putih oranye, oranye, biru, putih biru, oranye, coklat putih, dan coklat. Jadi kita lihat di sini ada dari pin 1 sampai 4 sampai 8 itu ada warna. Dari pertama ada putih hijau, hijau, putih oranye, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Nah, di T568A dan nantinya T568B itu merupakan kepanjangan dari TIA atau EIA. Atau EIA itu kepanjangan dari Telecommunications Industry Association Electronic Industry Alliance. Itu uh, perusahaan yang berhubungan dengan industri, asosiasi industri dan aliansi elektronik industri. Nah, lanjut ke yang T568B. T568B warnanya hampir sama dengan T568A, hanya bedanya ada di oranye dan hijau, di mana oranye dan hijau di T568B itu ditukar, sehingga urutannya putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, coklat putih, dan coklat. Jadi kita lihat di sini dari pin 1 sampai 8 urutannya putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, di RJ45-nya seperti ini, jadi kelihatan warnanya. Nah, sekarang kita langsung ke cara pemasangan kabel atau KIN pada kabel UTP untuk straight dan crossover. Nah, kabel straight ini itu untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang berbeda, sedangkan crossover itu untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama. Nah, cara cabling untuk kedua jenis kabel UTP, kabel LAN internet ini hampir sama, hanya beda di satu step saja. Langsung kita alat dan bahannya yang kita perlu. Yang pertama ada kabel UTP-nya. Jadi ada warna, setiap warnanya oranye, biru, hijau, dan coklat. Lalu alat crimping, RJ45 jack, dan LAN tester. Jadi kita langsung saja ke tata cara cablingnya. Pertama, kita harus mengupas kabel UTP-nya. Sekiranya 1 sampai cm panjangnya. Nah, setelah dikupas nanti akan muncul kabel-kabel yang berwarna itu tadi. Nah, setelah dibuka, nah kabel itu masih ini juga twisted pair. Jadi setiap kabel itu masih kayak terlilit jadi satu berhubungan. Nah, seperti ini. Jadi kita lilitannya itu jadi bisa seperti ini. Jadi dipisah per kabelnya itu. Jadi ada putih, oranye, hijau, putih, biru, hijau, coklat putih, coklat.
Nah, ini 8 warna dipisah. Nah, setelah dipisahkan, diluruskan. Setelah diluruskan, diikutkan sesuai warna yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk straight dan crossover, bedanya ada di sini, di urutan warna standarnya. Nah, untuk kabel straight, itu yang pentingnya, itu kedua ujung kabel UTP-nya, itu urutannya sama. Jadi, kita bisa ada kabel straight bisa pakai dua-duanya T568A dan bisa juga dua-duanya T568B. Jadi, kabel straight itu intinya setiap kedua ujung UTP-nya sama gitu. Untuk kabel crossover itu kedua ujung kabelnya itu harus memiliki urutan yang berbeda. Jadi dalam hal ini ujung pertama dari kabel ini T568A, terus ujung yang keduanya itu T568B. Jadi harus beda untuk crossover. Nah, setelah diurutkan sesuai standar yang kita inginkan, straight atau crossover, kabel itu kita potong semua kabel warnanya itu dan ratakan ujung kabel itu dengan tang crimping sehingga jadi rata gini, harus lurus dan sama panjangnya setiap kabelnya. Nah, setelah itu kabel sudah lurus dan sejajar ini kita masukkan ke dalam jack RJ45-nya itu. Nah, pastikan posisi dari LAN kabel UTP-nya benar. Jadi kita masukkan saja ke dalam RJ45 seperti ini. Jadi kabel RJ45-nya dimasukin ke kabel UTP-nya. Nah, setelah ini RJ45-nya ini masih belum, secaranya isinya masih bisa dilepas dan masih belum menggigit istilahnya. Jadi belum menempel pada kabel UTP-nya. Jadi agar kabel UTP ini tidak akan terlepas dari kabel RJ45-nya dan biar bisa menghubungkan pin-pin ini dengan kabel OTP-nya, kita melakukan namanya crimping. Nah, di crimping kita menggunakan alat crimping tadi, kita crimping dan tekan hingga semua pin yang kuningan itu, jadi di setiap kabel itu ada seperti tembaga itu kita crimping sampai pin RJ45 ini sudah menggigit kabel UTP-nya, setiap kabelnya. Nah, setelah itu kabel LAN Ethernet ini sudah selesai, tinggal kita uji cobanya. Nah, kita uji cobanya dengan apa? Dengan LAN tester yang kita siapkan itu. Nah, tinggal kita koneksi, kita hubungkan kabel LAN tersebut ke LAN testernya, kedua plugnya. Jadi ini LAN kabel LAN-nya. Lalu kita hubungkan. Nah, biar pasti LAN ini bekerja dengan baik, itu lampu-lampu yang ada di sini itu harus tersinkronisasi. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya. Dan harus sama dan kedua lampunya hidup. Jika memenuhi syarat tersebut, maka kabelannya sudah bisa dan bisa digunakan untuk komputer atau router atau switch atau apa saja. Nah, tapi jika salah satu kabel testernya tidak ada lampu atau tidak tersinkronisasi dengan baik, maka kita harus buat ulang kabel LAN-nya ini. Nah, demikian itu tata cara cabling yang bisa saya sampaikan. Dan sekian juga tugas dari saya ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatian kakak, saya ucapkan terima kasih.